Sensor ko. Mesake sing nyangklong pet. Sing penting wong beres. Wae, Pak. Tetep ngarit. Jika kula narik ngarit sithik wong pitenan. San alus. Iki jare mengke tunggal golek isar mati ngerti iki enggak Honda. Hondane ilang. Anu Pak. Agek pake mangkat deres ki gurung kok bali deres kok malah wis dalane senono. Anjir ning anu anake jeneng. Wingi sonten. Oh. Itu hujan tinggi atau gimana, Pak? Antuk udan niku nggih wingi nggih pinten jam? Piro jam Pak Jani? Enten nggih. Enten nek 3 jam mau. Nggih radi dangu wingi. Antuk jauhne. Ini yang longsor tebing milik warga atau gimana? Milik warga. Terus akses jalan putus ya, Pak? Nggih, mboten saged lewat nih mobil. Awit wingi sonten mboten saged lewati. Berarti akses jalan putus itu dari mana ke mana, Pak? Saking Gledhok dugi Pringapus. Dari Pringapus ya. Jadi sampai saat ini warga belum bisa lewat ya, Pak? Dereng. Kalau warga mau ke sana muter, Pak. Muter lewat Kleter. Lewat Leter. Itu lebih jauh berapa kilo, Pak? Nggih. Pinten kilo ya? Pinten nggih. Kalau lewat jalan ini berapa jam? Kalau lewat Leter berapa jam? Nggih nek lewat mriki nggih kinten-kinten nggih setengah jam dugi Pringapus ya. Dugi Pringapus. Nggih nek lewat Leter nggih dereng dugi muter radi tebih. Ini berapa meter, Pak, ketinggian, Pak? 20 meter ya, Pak, anten ya? Enten nek kalau 2 meter. Ini ketebalan tanah Niki sing nutup mergini nggih enten nek 1 meter. 2 meter ya? Nggih. Tanah dan batu, Pak. Nggih. Pagas. Kesulitannya apa, Pak, untuk membersihkan sisa lumpur ini? Untuk ngresik ini nggih nggih kerja bakti masyarakat. Setunggal dusun ngoten lah. Wah, niki gentus-gentusan ngoten. Pada musim hujan pada 1 Desember kemarin ya, di dusun kami, dusun Porot ini banyak tanah longsor. Kurang lebih ada 6 titik. 6 titik. Itu yang pertama di itu lokasinya Pak Surahman. Itu ada rumah itu longsor ke bawah, nutup selokan itu. Terus yang kedua di rumahnya Pak Suramin, itu bawah rumah longsor. Terus yang atasnya itu namanya itu longsor juga, menimpa rumah itu. Yang ketiga di tempat Pak Sulamin itu juga satu rumah itu ketimpa itu longsoran semua. Terus yang keempat itu rumah Pak Supriyanto, itu RT 3 RW 7, itu longsor juga dan itu menimpa rumah bagian depan. Terus yang lainnya itu ada tapi kecil-kecil, cuma 8 yang berat ya itu. Itu memang kemarin curah hujan tinggi atau gimana, Pak? Curah hujan itu tinggi, dimulai jam 3 saya pulang dari desa sudah hujan hingga sore jam 7 baru reda hujan itu. Setelah itu reda 1 jam kurang lebih hujan lagi. Makanya kurang lebih dari pukul 5 sampai pukul 6 itu terjadinya longsor itu. Dan yang satu di rumahnya Pak Kardi, itu belakang rumah longsor juga menimpa bawahnya. Ada korban, Pak? Nggak ada, cuman ya kerugian tuh. Nah, kalau korban nggak ada. Kalau ditaksir berapa, Pak? Kalau ditaksir yang satu ini kemarin udah ditaksir itu 11 juta. 11 juta ya. Kalau yang lainnya mungkin yang sana ya dari 6 juta
kalau yang Pak Suramil itu berat sekali itu. Itu Pak, nimpa rumah tapi kerugiannya yang kurang lebih ya 10-an juta itu di sana. Karena yang bawah sudah terbawa arus, terus yang atasnya juga menimpa rumahnya yang Pak. Ini warga dikerahkan untuk kerja bakti. Kerja bakti semua, masing-masing RT ini, karena satu dusun tuh di sini ada 14 RT. Dari lingkungan yang terkena longsor itu, saya sudah tadi pagi bangun pagi langsung saya keliling. Saya matur Pak RT ini untuk mohon dikerja baktikan, karena kalau nggak dikerja baktikan nanti hujan lagi tertutup longsoran itu tambah parah lagi sini. Sampai tengah jalan. Sampai tengah jalan. Sampai Sempat nutupi jalan. Iya, sempat tuh jalan nggak bisa bikin lewat. Itu udah di kasih garis polisi itu. Ya, dikasih garis polisi itu nggak bisa lewat tuh. Pokoknya jalan ketutup. Kalau apa? Dapurnya sendiri tadinya Ya kan 3 meter tapi lebarnya tapi panjangnya kan panjang. Tapi yang sudah ada apa itu retak-retaknya sepanjang baturan. Itu WC kamar mandi udah mau lari tuh. Udah retak semua itu. masih ada bit. Itu udah angkat itu sana. Dia wong niku kula nggih mboten legi wong mergo kumpul ngeten iki. Bapak, longsor ini kejadiannya kapan sih, Pak? Wingi kemarin ya, kemarin. Kemarin jam berapa, Pak? Kira-kira jam 4. Sampai ya. Saat itu kejadiannya hujan atau gimana? Hujan lebat. Hujan lebat ya. Ya, Hujan lebat. dari sejak kapan? Sejak siang. Sejak siang ya. Sejak siang sampai sore. Saat itu pas kejadian longsor itu jenengan Nggak tahu. nggak tahu ya? Nggak tahu. Masih di mana? Ya di rumah tapi di depan. Terus? Itu nggak tahu saya ke belakang rumahnya sudah hancur. Hujan hancur. Ini bagian apa, Pak, yang longsor? Bagian dapur. Bagian dapur, Pak. Ya. Ini yang rusak apa aja, Pak? Ya ini yang rusak itu bagian dapur itu termasuk ya rumah ya istilahnya itu. Termasuk rumah. Ini. Gentengnya habis ya, Pak? Habis gentengnya. Berapa biji, Pak? Wah banyak itu enggak, ya belum tahu ya. Kira-kira mulai separuh rumah nih yang habis ini kan sudah habis, tapi kan semuanya rusak semua, pada putus belantarnya itu. Harus diganti ya, Pak ya? Iya. Ya. Untuk ketinggian tebingnya sendiri berapa, Pak? Ya kira-kira 20 meteran. 20 meter ya? Iya. Ada korban nggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Saat itu istri, anak? Di rumah semua tapi di depan. Harapannya Pak dengan bencana ini kepada pemerintah? Harapannya kalau harapan saya karena orang nggak punya itu kalau ada bantuan itu buat beteng kan seperti itu. Saya karena mau beteng sendiri nggak bisa karena yang buat beteng itu kan tanah itu kan bisa kuat seperti itu. Ini sementara dapurnya pindah kemana, Pak? Ya di depan. Pakai? Ya. Pakai tungku biasa ya? Pakai tungku biasa. Saat ini berarti dapur jenengan nggak bisa digunakan nggak bisa dipakai, ya? Ini kerja bakti dari mana, Pak? Dari lingkungan, lingkungan RW. Berapa orang, Pak? Itu tadi 2 RT. Membersihkan itu ya, sisa. Membersihkan jalan. Dari BPBD sudah sini, Pak? Wah belum tahu saya. Oh belum tahu. Dari BPD itu yang dari berikan apa, Pak, sama BPD, Pak? Ya nggak diberi apa-apa. Oh, cuma dipantau ya? Ya. Di beberapa lokasi, salah satunya ada di Pager Gunung Pringsurat, Teleter Kaloran, Ngetas Kaloran, dan di barusan kami juga menerima informasi di Banaran Pringsurat. Jadi ada 4 titik 2 kecamatan. Kalau titik-titiknya itu total ada berapa, Pak? Seperti diketahui bahwa di Getas saja 28 titik, Pak. Iya. Kalau di kami prinsipnya kan menghitungnya nanti di kecamatan tersebut, Mas. Di kecamatan tersebut berapapun titik yang ada di Kaloran yang rawan bencana, dan itu kami tetap sambangi, kita tidak batasi berupa jumlah titiknya yang akan disantuni maupun akan kita bantu. Terus bantuannya yang sudah diberikan sama BPD? Ya, bantuannya yang disampaikan ke BPD adalah berupa bahan bangunan yang siap pakai. Salah satunya mungkin adalah semen, kayu,
besi sama batu Sak- merah sak itu ya, Pak? Iya. Itu. Kalau nominal sembako atau nominal uang gitu? Kalau dinominalkan uang sekitar lebih dari 10 sampai 12 jutaan per korban bencana. Ada pemberian sembako juga, Pak? Kami ada kesediaan sembako, salah satunya Min Instan ini untuk kerja bakti teman-teman desa. Apabila nanti bersama-sama dalam pembangunan ini, karena bersifat gotong royong prinsipnya, ini nanti begitu dikerjakan, nanti kita juga memberi bantuan berupa makanan siap saji itu. Jangan lupa subscribe ya.